Oh my god, I think it's happening again. Swear to myself I would be letting it end, but every time I look at those brown eyes. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elia Studio Soid dengan NIM 12031111022. Jadi pada video kali ini saya akan membuat video micro teaching yaitu praktek mengajar, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan pembelajaran matematika SD yang diambil oleh Kak Daitin Tarigan dan Bu Indaya. Baiklah, selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat? Kurang semangat sepertinya dalam pembelajarannya. Baiklah, kalau ibu bilang selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Jawabnya, pagi, luar biasa, semangat, gitu ya. Baiklah, selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Pagi, luar biasa, semangat. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk doa pagi ini, saya minta kepada anak Ibu Santi, tolong pimpin kita dalam doa ya, nak. Baik, terima kasih kepada anak Ibu Santi yang telah membawakan doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba dicek dulu kolom kursinya, apakah ada sampah atau mejanya kurang rapi, tolong dirapikan, dan kalau ada sampah dikutip. Baiklah, kita akan mengabsen terlebih dahulu ya anak-anak ya. Baiklah, Aulia Putri Nasution, Agung Rizky Pratama, Dodi ini kemana? Sudah 2 hari dia tidak datang. Apakah kalian sudah menjenguknya? Oh, baiklah, untuk ketua kelas, jika Dodi besok tidak datang lagi, mohon dijenguk ya, dan tanyakan apakah dia sakit apa gitu. Karena ini sudah 3 hari dia memasuki tidak masalah datang ke sekolah. Baiklah, yang terakhir yaitu Jun Kipli. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita bernyanyi ya, lagu kebangsaan atau lagu wajib nasional. Siapa yang mau memimpin? Julius mau memimpin, silakan. Baiklah, terima kasih kepada anak Ibu Julius, silakan duduk nak. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita. Mohon dibuka bukunya halaman 35. Di situ ada teks mengenai pecahan. Mohon dibaca terlebih dahulu, Ibu berikan waktu 2 menit. Baiklah, sudah dibaca anak-anak. Baik, pada pembelajaran hari ini kita akan memulai pembelajaran kita yaitu mengenai pecahan. Jadi pada pembelajaran lalu kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis bilangan. Siapa yang masih ingat apa saja jenis-jenis bilangan? Nah, Aulia silakan. Betul sekali. Tepuk tangan untuk Aulia. Jadi, jenis-jenis bilangan yaitu yang pertama bilangan asli, 2 bilangan pecahan, 3 bilangan nol, ke-4 bilangan acak, ke-5 bilangan prima, ke-7, ke-6 bilangan rasional, ke-7 bilangan irasional. Jadi, pada kesempatan kali ini atau pembelajaran kali ini, kita akan membahas atau mengusut tuntas mengenai bilangan pecahan. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, untuk agar peserta didik mengetahui konsep pembelajaran pecahan. Yang kedua yaitu agar peserta didik mengetahui mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang ketiga yaitu agar peserta didik mengetahui yaitu pecahan senilai. Baiklah, kita akan memulainya. Siapa yang masih ingat pada minggu lalu apa itu bilangan pecahan? Ya, kepada Agung, silakan, apa itu bilangan pecahan? Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Agung. Jadi, bilangan pecahan adalah suatu bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Jadi, dalam pecahan itu memiliki yang disebut namanya bilangan pecahan itu memiliki bilangan pembilang dan penyebut. Contohnya itu yaitu 4/5. Jadi, dalam pecahan itu memiliki pembilang dan penyebut. Mana anak-anak tahu? Mana yang pembilang, mana yang penyebut? Coba. Yang ini apa? Ya, betul sekali. Itu adalah pembilang. Sedangkan ini penyebut. Minta anak-anak ibu ya. Jadi, contoh lainnya itu 7/12. Mana yang pembilang, mana yang penyebut? Ya, betul sekali. Ini adalah pembilang. Ini adalah penyebut. Baiklah. Pintar anak-anak ibu ya. Jadi, dalam pecahan itu ada yang disebut pembilang, ada yang disebut bilangan, yaitu penyebut. Baiklah, dalam pecahan juga itu terdapat beberapa jenis. Ada yang tahu apa? Oh, anak-anak ibu belum tahu, jadi kita pelajari ya.
Jadi dalam pecahan itu ada beberapa jenis, yaitu terdapat 4 jenis. Yaitu yang pertama yaitu pecahan biasa. Pecahan biasa itu contohnya yaitu seperti ini tadi, 4/5. Ini yang disebut dengan pecahan biasa. Yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran itu adalah dalam satu pecahan itu ada yang salah satunya itu bilangan asli atau bilangan bulat. Seperti ini ya. 1/3/4. Jadi dalam pecahan campuran itu terdapat dia bilangan bulat. Ini disebut bilangan bulat. Jadi ini adalah pecahan biasa. Jadi jika ada bilangan bulat dan pecahan biasa itu disebut sebagai pecahan campuran. Pecahan campuran. Oke, yang ketiga yaitu pecahan desimal, yaitu pecahan yang katanya begini anak. Bila pecahan desimal itu memiliki koma, seperti ini dia contohnya, 3,4. Jadi ini adalah pecahan desimal. Jadi dalam pecahan desimal itu memiliki koma, yaitu tapi ini ada yang 10, ada yang 100, ada yang ratusan, ada yang ribuan. Yang keempat yaitu pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun jika dia dikalikan dengan bilangan yang sama dan dibagikan dengan bilangan yang sama. Contohnya itu seperti ini. 1/2 dikali sama-sama dikali 2 sama dengan 2 kali 1 2 kali 2 4. Jadi 1/2 dikali sama dengan 2/4 sama dengan pecahan senilai. Ini adalah pecahan senilai. Oke, pecahan senilai ya anak-anak ya. Baiklah, kita akan memasuki pada penjumlahan dan pengurangan pecahan. Jadi, penjumlahan dan pengurangan pecahan, langkah yang pertama harus kita lakukan yaitu menyamakan penyebut dan pembilangnya. Menyamakan pembilangnya. Contohnya yaitu 1/5 ditambah 2/10 sama dengan, langkah yang pertama tadi ibu bilang apa? Menyamakan penyebutnya. Samakan dulu penyebutnya, cari faktor yang sama. Atau biasanya dalam pecahan itu menggunakan bilangan yang lebih besar, yaitu 10. Di sini 10. 10 dikali 5 dibagi 5 berapa? Ya, 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi anak-anak kalau menjumlahkannya itu yaitu cari faktor yang sama, lalu bagikan dengan penyebut dan kalikan dengan pembilang. Ya, kita lanjut. 10 bagikan dengan penyebut. 10 dibagi 10 berapa? 1. Lalu kalikan dengan pembilang, yaitu ditambah 10 dibagi 10 1. Dikali 2 sama dengan ya 2. Jadi hasilnya sama dengan 2 tambah 2 4. 4/10. Jadi 1/5 ditambah 2/10 sama dengan 4/10. Kita masuk ke pengurangan. Caranya sama juga. Dikurang 1/3. 2/6 ditambah 2/6 dikurang 1/3. Nah, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Berapa penyebutnya? Berapa bilangan yang bisa faktornya berapa? Iya, betul sekali, 6. 6 dibagi 6 berapa? 1. 1 dikali 2 sama dengan? Ya, 2. Pintar sekali anak-anak ibu. Lalu 6 dibagi 3 sama dengan 2. 2 dikali 2 1. Yaitu dikurang 1 sama dengan 6. Sama dengan per 6. 2 dikurang 2 sama dengan 0. Jadi bagaimana Bu jika hasilnya 0/6? Itu dia bisa dirubah ke pecahan desimal, yaitu hasilnya yaitu 0,6. Ini dia pecahan desimalnya tadi. Oke. Baiklah, pelajaran kita akan lanjut yaitu pecahan senilai. Untuk pecahan senilai itu tadi ibu bilang ada 2 cara untuk menentukannya, yaitu dikali dengan bilangan yang sama dan dibagi dengan bilangan yang sama. Baiklah, kita akan membahas mengenai dikali dengan sama. Dikalikan dengan bilangan sama. Ya,
Yaitu contohnya, yaitu kita akan mencari bilangan yang senilai dengan setengah. Yaitu jika dikalikan dengan bilangan yang sama. Antara pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya yaitu sama-sama dikali 2. 2 per 2. Sama dengan 2 dikali 1 berapa? Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Sama dengan, jadi 1 per 2 sama dengan 2 per 4. Atau ini sama dengan pecahan senilai. Ini merupakan pecahan senilai. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua yaitu dibagikan dengan bilangan yang sama. Atau biasa kita sebut dengan menyederhanakan. Yaitu contohnya yaitu 24 per 36. Ini sama-sama dibagi berapa? Ayo coba dibagi berapa? Kita coba dibagi 6 ya. Dibagi 6 sama dengan 24 dibagi 6 berapa? Ya, betul sekali, 4. Lalu 36 dibagi 6 berapa? 6. Kita dengan bilangan yang sama kita bagikan dengan angka yang berbeda ya anak-anak. 24 per 36 dibagi bilangan 2 sama dengan 24 dibagi 2 berapa? Ya, betul sekali, 12 per hasilnya yaitu 18 ya anak-anak ya. Jadi di sini kita membagi 24 per 36 senilai dengan 12 per 18 senilai dengan 4 per 6 sama dengan senilai. Baiklah, jadi udah paham sampai sini? Oke, kita akan melanjut dengan menggunakan alat peraga. Jadi di sini Ibu telah membuat alat peraga, yaitu namanya puzzle pecahan. Ayo diperhatikan dulu ya. Yaitu puzzle pecahan. Di sini sudah terdapat 4, apa ini namanya? Ya, persegi. Jadi pada persegi pertama itu dibagi menjadi 2 pecahan, 2 bagian. Pada persegi kedua dibagi menjadi 4 bagian. Persegi ketiga dibagi menjadi 3 bagian. Dan di persegi keempat dibagi menjadi 6 bagian. Baiklah, kita bahas satu-satu ya. Untuk persegi yang pertama itu dibagi menjadi 2 bagian. Jadi 2 bagian atau ini sama dengan setengah atau 1 per 2. Jadi karena dia dibagi 2 yaitu 1 per 2. Contoh dari 1 per 2 yaitu misalnya Ibu membeli apel yaitu 1. Jadi kamu harus bagi 2 nih sama adikmu. Jadi harus dibagi dengan rata. Itulah yang disebut dengan setengah atau 1 dibagi 2. Ini adalah setengah. Jadi ini adalah setengah dari 1 ini. Terus yang selanjutnya yaitu 1 per 4. Ini di 1 bagian ini disebut dengan 1/4. Jadi kalau 2 bagian ini berapa? Ayo. Yaitu 2 per 4. 2 per 4. Tadi di penjelasan kita ada yang disebut sama dengan 1 per 2. 1 per 2 dengan 2 per 4. Itu pecahan apa dinamakan? Iya, pecahan senilai karena memiliki nilai yang sama. Ya, betul sekali. Kita lanjut ya. Pada bilangan tadi ada disebutkan kan, jadi 1 per 2 dengan 2 per 4 itu merupakan bilangan senilai atau memiliki nilai yang sama. Jadi ini disebut dengan 3 per 4 karena merupakan 3 per 3 bagian dari 4. Jadi ini adalah 4 per 4 atau 1 bagian yang utuh. Selanjutnya yaitu 1 per 3 yaitu dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Jadi 1 ini merupakan 1 per 3 atau 1 dibagi 3. Ya. Jadi ini adalah 2 per 3 dan ini adalah 3 per 3 atau 1 satuan. Selanjutnya yaitu yang 1 per yang bagian keempat itu dibagi menjadi 6 bagian, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2 ini disebut dengan 2 per 6. Jadi 1 per 3 dan 2 per 6 itu memiliki nilai yang sama karena dia merupakan pecahan yang senilai. Ya, betul sekali. Lalu pecahan yang senilai. Jadi kita akan menggunakan ini untuk penjumlahannya, yaitu contohnya saja. Tadi kan dia harus memiliki penyebut yang sama. Jadi seperti ini contohnya. 1 per 6 ditambah
karena dia sudah memiliki penyebut yang sama. 2/6 berapa? 1, 2, 3. Ya, 3/6. Contoh lainnya itu ini dia. 1/4 ditambah 3/4 sama dengan 4/4 atau 1 bagian. Ini dia dipindahkan ke sini. Jadi kalau pengurangan yaitu 4/4 dikurang dengan 2/4 hasilnya berapa? Yaitu 2/4. Baiklah, anak-anak ibu sudah pintar kayaknya. Jadi untuk melatih anak-anak, ibu telah membuat alat untuk pekerjaan kalian. Ini ya. Jadi nanti ibu akan membagi kelompoknya. Jadi kelompoknya ini tolong dihitung dari sudut sana, yaitu kita akan bentuk 5 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu berulang lagi dia ya. Baik, tolong dihitung mulai dari sana. Sudah ya. Jadi kan itu sudah ada beberapa kelompok ya. Sudah 5 kelompok. Silahkan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Ibu tunggu 2 menit cepat. Di sini ibu telah membuat pecahan. Ini ada 11 pecahan ya anak-anaknya. Jangan ada yang sampai hilang. Jadi cara kerjanya yaitu nanti ibu akan membagikan kertas double folio kepada kalian. Jadi kerja kalian yaitu tuliskan nama kegiatan yaitu menentukan pecahan. Terus selanjutnya yaitu di bawahnya nama kelompok. Buatlah nama-nama kelompoknya. Kita ada 35 orang ya. Jadi satu kelompok itu ada 6 ya. Jadi itu misalnya pertama itu Julius, Agung, Aulia, terus Miranda, terus seterusnya sampai 6 anaknya. Selanjutnya setelah siap nama kalian, di sini ada pecahan menurut. Ibu sudah buat nomor-nomornya di belakangnya anak-anaknya. Ini dia di belakang nomornya. Ibu kasih contoh 1, yaitu di sini. Misalnya kita sisihkan dulu ya. Contohnya ini dia, nomor 1. Tadi sudah ada nama kalian, nama kegiatan, nama kalian, terus di sini sebutkan 1. Jadi ini pecahan berapa? Gitu. Ini yang diarsir berapa kolom? Coba kan sudah. Untuk kelas bagikan dulu untuk kawan-kawannya semua. Ya, satu kelompok itu satu ini ya. Tidak dipecah-pecah ya. Ini dia satu kelompok satu ini. Oke. Baik. Terus kita lanjut. Nomor 1-nya yaitu contohnya seperti ini. Ini kan nomor 1. Jadi ini berapa kolom yang dia diarsir? Yaitu kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Yaitu 1/4/4. Jadi setelah itu nanti hasil kerjanya dikumpulkan ya anak-anak dan dipresentasikan. Baik, ibu kasih waktunya cuma 15 menit. Semuanya sudah siap? Kelompok 3 belum siap. Oke, untuk kelompok 1 dan tolong dipresentasikan. Ya, kalian telah mempresentasikan semua walaupun ada satu kelompok yang tidak siap. Jadi tolong disiapkan, sementara itu kita membahas bersama-sama. Oke, kita bahas bersama-sama. Baik, kita telah membahas semua pekerjaan kalian. Jadi walaupun ada satu kelompok yang tidak siap. Jadi walaupun begitu anak-anak ibu sudah hebat. Beri tepuk tangan untuk kita sendiri. Baiklah, jadi setelah kita mengerjakan itu tolong dikumpul ya, ketua kelas tolong dikumpul. Jadi untuk menambah pengetahuan kalian atau pemahaman kalian, ibu telah membuat 3 soal. Ibu telah membuat soal untuk kalian kerjakan di rumah. Jadi nanti ibu akan kirim ke grup WA kalian sebagai tugas dan dikumpulkan besok di meja ibu sebelum ibu masuk ke ruangan sudah harus ada tugasnya. Baiklah, oke, pembelajaran kita sepertinya sudah selesai. Jadi sebelum kita menutupnya, siapa anak-anak ibu yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita? Ayo coba, untuk Miranda coba. Ya, betul sekali. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu pecahan adalah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut, dan contohnya itu yaitu 3/4. Sementara ada beberapa jenis pecahan, yaitu yang pertama pecahan besar, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, yang keempat yaitu pecahan bilangan. Pecahan untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi untuk mencari pecahan senilai yaitu digunakan 2 cara, yaitu mengalikan dengan bilangan yang sama, yaitu antara pembilang dan penyebut dikalikan dan dibagikan dengan bilangan yang sama. Untuk pembagian itu sering disebut dengan menyederhanakan. Baiklah, sekian pembelajaran kata hari ini. Sebelum kita pulang, mari kita bernyanyi dulu terlebih dahulu, yaitu penyanyi lagu daerah, yaitu Solera. Ayo, untuk siapa namanya? Siapa lagi?
dan Sherina coba pimpin lagu kita. Solera. Terima kasih untuk Sherina. Baik, sebelum kita menutup pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Kali ini ibu yang akan mendoa kita ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Jadi kita telah selesai pembelajaran, kita juga sudah berdoa. Jika ingin pulang langsung pulang, jangan ada yang kemana-mana. Yang tiket tolong dilaksanakan tiketnya, dan ketua kelas tolong bantu ibu untuk membereskan alat-alat peraga kita dan tugas-tugas kita tadi ya. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih ya untuk anak-anak. Selamat siang. Baiklah,